Bapak gue begini cara dagangnya. Gue ikutin aja. Tapi sementara ekosistem sudah berubah. Nah ini jadi permasalahannya. Makanya kalau saya mau lompat sedikit, marketing sudah berevolusi. Kita libati gimana caranya bantu UMKM yang akhirnya terpuruknya luar biasa gitu. Karena kita di digital pengen bermanfaat buat banyak orang. Mereka konvensional nggak tahu di digital. UMKM tahun 2024 bro masih ngomongin produknya. Sementara tahun 1960 aja orang-orang udah nanyain manfaat buat gua apa. Makanya jangan baper ketika jualan produk terus ketawar terus gak laku. Lu masih ngomongin produknya. UMKM gak usah buru-buru ke 6.0, 5.0. Betul. 4.0 aja belum dijama gitu. Iya, betul. Halo RS kawan, kita ketemu lagi di podcast Berusaha Rumah Siap Kerja. Nah, kali ini episode kedua kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita yang gak kalah seru pastinya. Banyak yang kangen juga sama dia, banyak yang mencari tahu gimana kabarnya, tapi ada juga yang udah tahu profesi barunya. Gitulah intinya seperti itu ya. Kita langsung sambut. Wih, ngeri. Ya, gitu boleh gak? Siap, gitu ya. aman. Deriansyah Azhari. Siap. Betul, apa kabar nih bro Deri? Sehat, alhamdulillah. Gue profesi baru, kayak gue dimutasi banget kayaknya PNS ya. Dari sini ke sini gitu ya. Dari sehat lah ya. Sehat, alhamdulillah. Makin sibuk ya. Ya, alhamdulillah. Bersyukur justru kan. Bersyukur, yang betul. bahaya kalau kita gak sibuk, nganggur bahaya. Betul, itu yang paling penting. Sekarang sibuk dan bermanfaat. Amin. Betul, insya Allah. Nah, gue manggilnya bro aja kali enak ya. Iya udah sama, betul, seumuran kita seumuran kan. Jadi bro Deri, kita pengen tahu nih. Langsung aja to the point boleh ya? Iya boleh. Dulu kan melambung namanya karena sebagai musisi gitu kan. Satu band gitu. Tiba-tiba gak jadi musisi lagi. Terus banting setir bisa dibilang gitu. Boleh ceritain gak mas? Gimana dulu prosesnya itu dari musisi yang lagi di puncak popularitas lah bisa dibilang. Habis itu mengambil keputusan yang gak mudah gitu kan bisa dibilang. Sebenarnya justru gini, yang dinamakan dengan profesi baru ya adalah sebetulnya musisinya. Nah, ini banyak yang belum tahu nih. Tuh kan, betul. Iya. Jadi gini, di tahun 2005, 2006 lah ya, itu di sebuah radio swasta nyari talent atau mungkin penyiar-penyiar yang representatif anak-anak sekolah lah. Dulu kan rame ya, ada yang mengusung The Power of Putih Abu-Abu. Yes, betul. Ada yang zaman itu ya. Ya, High School Ambassador atau apapun itulah ya. Nah, akhirnya gue dari SMA 82 Jakarta gitu. Patra 82 lah panggilannya. Anak 82 nih. Di tahun 2006 lah waktu itu kami kelas 2 Pak. 2005 kelas 2 kelas 3 lah ya. Nah, itu udah aktif tuh di dunia penyiaran. Oke. Nanti kan nyambung nih alur ceritanya ke kasih solusi kan, gak jauh-jauh dari mikrofon apa segala macam gitu. Memang hobinya juga dan lain sebagainya. Anyway, jalan di dunia broadcasting, penyiar-penyiar, guest DJ kita dulu. Dari 2005 tuh. Iya. Jadi penyiar tamu lah waktu itu. Bintang tamu di siaran gitu ya. Iya, tapi ada ya penyiar tamu lah bisa dibilang. Terus sampai 2007 lulus sekolah. Jadi iya benar 2007 selesai. Iya, saya lulus SMA di 82 tahun 2007. 2007 daftar kuliah di London School. Singkat cerita ambil Maskom atau komunikasi massa atau broadcasting. Jalan sampai 2008 seorang yang namanya Kevin Aprilio ngajakin ngeband. Waktu itu udah masuk dapur rekaman, udah masuk musika studio apa segala macamnya, tapi butuh basis. Butuh ngisi suara bass. Ini demonya, ini yang keterima. Nanti kita mau utak-atik aransemennya, bla 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 bla. Terus kapan masuk rekamannya? Lusa. Enteng bener nih lisannya si Kevin nih. Langsung ya. Lusa langsung. Senin berarti. Iya. Sabtu malam Minggu di Citos meeting sampai malam. Nyampe rumah tidur dong, nggak ngulik kan? Iya, betul. Gue ngulik full hari Minggu. 12 lagu langsung. 12 lagu. Itu ya macam-macam lah, Sandai lah, jadi yang kuinginkan lah, dengarkan curhatku lah, itulah. Itu jadi demo oleh 5 Februari launching di FX Sudirman. Jalan udah sampai terus deh tuh 2010 ya 2010, satu album ya. Iya, nah tur keliling mana-mana, radio, bintang tamu ya semua ya. Banyak juga yang bilang hijrah katanya. Oke. Nah, gimana bro terkait dengan hijrah ini? Sebelum kita kasih solusi ya di hijrah ini. Di tahun 2010 kan salah satu faktornya memang ya mungkin belum kebuka juga di media-media. Waktu itu di 2010 Kevin sempat nanya, lu sekarang fokus ya belajar agama. Karena setiap ke bandara yang dicari toko bukunya surga neraka. Lebih into ke situ. Oke.
ya suka lah apa segala macamnya gitu kan. Meskipun gak ada masalah sama anak Vieranya gitu, tapi artinya saya udah kesana lah ngarahnya. Nah itulah akhirnya banyak trigger, banyak pemantik yang akhirnya memutuskan bahwa ya udah deh, oke, nggak apa-apa, Vin. Atau mungkin kita disudahi di Viera, tapi ada fokus-fokus yang lagi mau kita kejar. Kenapa ya? Kok duit banyak tapi nggak tahu kemana? Iya. Itu sebenarnya trigger utama. Nggak tahu teman-teman udah Trigger pernah lo tahu. itu kayak gitu. Iya. Oh, oke, boleh ceritain tuh, seru tuh. Jadi waktu itu sempat ada momen di tabungan kan sekian banyak gitu ya. Iyalah, orang lagi meledak gitu kan. Ya, karena kan turnya luar Tur biasa saat itu kemana-mana, ya. Viera kan. Terus tiba-tiba kok duitnya kok habisnya kayak secara nggak langsung kebuang aja buat lifestyle, nongkrong sana, nongkrong sini. Menurut pribadi, apakah ini nggak berkah apa gimana gitu, poinnya tuh itu gitu. Terus habisnya ya kita nggak pungkirin juga, ini saya loh ya, nggak mewakili musisi-musisi yang lain. Kehidupan di dunia seperti itu kan kalau mungkin saya tidak bisa menjaga adalah iya hidupnya foya-foya, hidupnya nongkrong sana. Apakah ini kali ya, kok hidupnya nggak jauh-jauh dari kayak begitu dunia gemerlap gitu loh. Iya kali ya. Nah ada yang ngasih tahu beberapa kok ada duit tapi nggak jelas duitnya kemana. Cepet habisnya gitu. Sholat lah di sebuah masjid itu Pada Satur tuh. waktu itu Apa di masih Jakarta? ya akhir-akhir di Viera Oke. lah. Di Jakarta tapi kondisinya diceramahin, ada beberapa bubaran sholat di sholat maghrib, seorang ustadz atau imamnya Nyamperin. curhat ya, cerita habis itu dia bilang bahwa kayak Mas ini bisa jadi Allah cabut keberkahannya karena memang duit yang didapat tapi ternyata dibuat ini itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya trigger utama ketika kita belajar dan mendalami agama sebenarnya. Oh gitu ya, iya memang gitu. Islam memang nggak melarang kita jadi orang kaya gitu, tapi artinya ketika ini ada masalah di sebuah hartanya, berarti jangan-jangan Allah nggak ridho, jangan-jangan Allah nggak kasih keberkahan di situ. Wah langsung mikir tuh. Dan banyak faktornya, orang tua juga harus dibantu, generasi sandwich kita juga gitu kan, bantu ini bantu itu dan segala macamnya lah. Ya kita jujur, keluarga juga pasti ada beberapa yang hutang gitu, orang tua dan lain sebagainya. Ini gimana cara beresinnya ya? Iya. Kalau sementara mungkin harta kita nih masuknya banyak tapi keluar juga banyak. Oke. Nah di situ akhirnya salah satu jalan, banyak juga beberapa imam-imam masjid atau mungkin ustadz-ustadz ngasih tahu bahwa kayak ini Allah udah Kasih cabut tanda keridoannya nih. Iya. Belajarlah agama di situ. Oke. Tadi kita udah perjalanan karir udah kita bahas ya. Iya. Sampai dari mulai Viera, habis itu hijrah, bisa dikatakan sekarang jadi podcaster yang memberikan jalan keluar ya. Amin. Kasih solusi, amin ya insya Allah, ya, gitu. Insya Allah. Nah dikasih solusi itu kita juga banyak lah RS kawan yang udah nonton gitu ya, udah banyak yang bisa diserap juga di situ gitu. Nah, kenapa gencar banget gitu dikasih solusi itu untuk bantu UMKM? Awalnya dulu gimana tuh? Memang di tahun 2020 ya, pandemi ya. Ya 2020 ya, itu kan berasa semua kena ya, segala sektor kena, apa segala macamnya gitu kan. Banyak yang terpuruk. Ya sebut aja industri mana yang nggak kena gitu kan. Semua kena. Nah makanya saya punya satu bisa dibilang mungkin Allah titipkan skill lah ya di dunia media digital apa segala macam karena memang lama di situ. Nah mundur dikit ya, di tahun 2005 itu kan udah mulai di dunia broadcasting atau radio. Yang mulai jadi bintang tamu itu. Iya, media kan. Iya. Di media itu di tahun 2019 atau 20 lah kalau nggak salah. Itu total tuh. Jadi 15 tahun di dunia media. Jadi penyiar radio sampai akhirnya siaran partneran sama Vincent Rompis dan seterusnya di sebuah radio, terus kemana-mana lagi, balik lagi ke radio yang awal apa segala macamnya, itu nggak jauh-jauh. Jadi karir saya di radio tuh dua, yaitu satu penyiar akhirnya pengen belajar punya mimpi gimana caranya pengen punya media sendiri. Nah karir yang kedua adalah gantung mic, pensiun dini tapi untuk kerja sebagai kreatif gitu, creative production lah, editing, video dan seterusnya gitu kan, sampai di level ya program director di sebuah radio gitu kan. Akhirnya di tahun 2020 pandemi datang. Pas pandemi tuh. Oh iya, kepukul semua. Satu-satunya cara atau mungkin salah satu lah bahasa kasarannya, gimana cara ikhtiar buat para pelaku industri semua hadir di digital. Iya semua dia jadi online lah. Iyalah. Semua jadi kayak gitu. Mau itu dokter, mau itu pengacara, mau itu apapun itu, gimana caranya jasa atau produknya dia tuh nyampe ke calon konsumen, ke calon audiens itu lewat platform digital. Begitu saya asik berselancar di digital gitu kan, semua industri kena. Nah, saya dalam tanda kutip di senggol lah sama teman SMA, sahabat SMA lah bisa dibilang. Ada namanya Renat gitu ya. Dia kontak gitu kan, bro. Lu lagi gencar-gencar sekali di digital gitu kan. Iyalah. Ya karena poinnya sekarang udah hadir di sini semua gitu kan. Baik itu bisnis gue pribadi plus
gimana caranya UMKM atau pebisnis-pebisnis atau pengusaha yang baru memulai pun juga dapat manfaatnya. Oh, itu udah kepikiran di situ tuh? Iya. Oke. Gitu. Karena expert yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kan memang di dunia kampus, di dunia media. Yes. Pengen gimana cara bermanfaat buat orang lain gitu Iya. kan. Karena semua kena. Sebenarnya niatnya kalau ya jujur lah kalau ngomonginnya diplomatis pasti pengennya bantu keluarga terdekat dulu. Iya. Pengennya gitu. Betul. Ya kan ya dari saudara kena apa segala macamnya. Nah, sehingga itu poinnya. Nah, si Renat kasih tahu juga, oh ya udah kalau gitu kita coba ngobrol deh. Iya. Apa yang bisa kita kolaborasikan. Gue kena juga, dia pengusaha catering anyway. Oh, oke. Nah, catering mau ke Catering kena banget juga kena. pasti. B2B kena, B2C Si- kena, B2G juga ke pemerintahan juga ke kementerian misal BUMN Iya. dan lain sebagainya kena juga nggak bisa nyuplai gitu Iya. kan. Nah boleh deh nanti gue ketemuin lagi sama satu orang memang dia expert juga, dia punya resources, Oke. dia punya juga misalnya permodalan dan seterusnya, investment gitu kan. Siapa? Oh, Halid namanya. Oke. Nah jadi ada Renat ada Halid. Halid, bertiga Nah, nih. bertiga. Dia gimana bro? Dia travel umroh kena juga. Ya pasti nggak bisa berangkat. Ah itu. Akhirnya yaudahlah kita ngobrol singkat cerita coba kawin apa sih sebenarnya mau kita sasar Kerjain gitu nih. kan. Karena emang mereka berdua udah langsung nembak. Pokoknya lu yang ada di digital, lu yang ada di media, lu yang ada di situ Mereka balik marketing layar. dan seterusnya ya. Lu maju didorong, gue dikompor-komporin gitu. Iya. Waduh, yaudah kita gimana aktanya? Yaudahlah, kita ngobrol apa segala macam. Makanya penunjukannya di situ adalah gue sebagai CEO dan lain sebagainya. Iya. Kadang-kadang kayak yaudah kayak memang ini di bidang lu nih dan yaudah Iya. coba kita jalan lah, kita Iya. bantu UMKM banyak yang kena, banyak yang terpuruk Iya. apa segala macamnya. Niatnya udah bantu diri sendiri, pengen kita kenceng ngebutnya ke depannya. Itu orang. Sama bantu orang juga, Iya. bermanfaat. Gimana caranya? Ujung-ujungnya pasti travel umroh Iya. juga jalan, Iya, catering iya. juga jalan. Oke, iya. Our ego dulu kan Iya, awal-awal betul. kan. Setelah egonya kita baru kita libati gimana caranya bantu UMKM yang akhirnya terpuruknya luar biasa gitu. Oke. Karena kita di digital pengen bermanfaat buat banyak orang. Mereka konvensional nggak Iya. tahu di digital. Oh yes. Nah, apa salahnya kita coba keluarkan apa yang ada kita punya dari segi mungkin skill, materi buat bantu mereka itu. Oke, jadi di tahun 2020 itu memang karena ide bertiga ini pandemi, habis itu kita emang UMKM itu memang yang nggak dibuat-buat aja, emang idenya awalnya udah memang membahas tentang UMKM gitu ya. Iya, karena kan kami pun juga pelaku UMKM. Yes. Tapi kan Oke. masa sih kita melihat bahwa sesama pelaku kok Iya. akhirnya nggak bisa Iya, saling bantu bantu, mereka gitu betul. loh. Poinnya kan itu. Oke. Terus kita punya satu wadah media gitu. Iya. Itu satu. Dan yang kedua turunannya apa? Kita nyusun tuh. Sampai pindah ke tahun 2021. Oke. Which is masih pandemi juga gitu Iya. kan. Makanya lahirnya kasih solusi tahun 2021 akhir juga anyway. Nah, di tahun 2021 baru ketok palu. Jadi gimana? Ya udah pakai aja kendaraan media karena gue 15 tahun di media. Yes. Kita pakai aja. Berawal dari media. Kenapa nggak retail? Langsung kita bikin sesuatu. Iya. Loh bro, ini dampaknya besar Besar. loh. Karena semua kena. Kalau tiba-tiba retail, gimana caranya? Selain kitanya pun juga babak belur, UMKM pun juga nggak dapat manfaatnya. Iya, kalau dengan kayak gini lebih, bukan lebih ya, paling bagus. Digitalisasi soalnya kan. Yes, betul. Orang Lampung pun bisa nonton kita. Dimanapun bisa lihat. Betul. Gimana caranya? Mereka pengen belajar gimana optimasi di digital. Oke. Tapi sementara mereka mungkin nggak tahu aksesnya. Gimana caranya? Misal contoh siapa pelaku usaha mikro dan makro. Contoh guru saya Pak Sandiaga Uno, let's say. Beliau pelaku ekonomi kreatif. Iya. Gimana cara belajar sama Pak Sandiaga Uno? Satu, akses nggak punya. Iya. Dua, pun misal Pak Sandi punya sekolah atau mungkin punya pelatihan, let's say berbayar ataupun gratis ya tetap ada uangnya juga. Ada effort lah ya. Iya. Nah itulah makanya akhirnya kita coba bikin media aja. Oke. Biar jadi mereka bisa belajar media sama ini expert. Spesial untuk bisa dikatakan 90% ngomong UMKM lah ya. Iya dan gratis. Yes. Mereka bisa nonton. Mereka mau Betul. belajar sama Pak Bi, mereka mau belajar Oke. sama Pak Budi Isman atau Iya. mungkin mentor-mentor di luar Iya. sana sama Iya. menteri-menteri terkait. Makanya kenapa saya ngundang-undang menteri-menteri juga di Yes, podcast. betul. Itu mimpinya gimana cara mereka bisa belajar UMKM dengan expert biar kami yang tanggung secara kutip operasional, Iya. mereka belajar secara gratis aja deh. Terus bisa lihat, saksikan gitu ya. Yes. Oke, menarik. Nah, dengan bintang tamu, dengan lo pengalaman lo juga, kemudian juga dengan banyak orang gitu ya. Menurut lo nih, bro, di Indonesia, problem utama pelaku UMKM itu apa? Wah, Utama. utama ya kan banyak banget deh. Saya mau ngasih kabar bahwa ini maaf kabar buruk ya Buruk ya. buat UMKM yang akhirnya saya coba telusuri lebih dalam. Yeah. Banyak faktornya tanpa mengurangi rasa hormat. Pernah dengar bercandaan gini gak sih? Indonesia 5 tahun lebih mundur dibanding Amerika. Iya. Pernah tahu ya? Ya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Nah ternyata begitu saya coba nyemplung ke dalam di dunia UMKM apa segala macamnya, saya menemukan narasi ini, bro. Benar adanya itu. Jadi ekosistem satu udah berubah. Yang kedua adalah metode, cara
skema juga sangat berubah. Oke. Sekarang ini di tahun 1940, ini awal mulanya nih, teman-teman harus tahu nih ya. Jadi banyak aliran-aliran sesat dalam tanda kutip yang masuk ke Indonesia yang akhirnya mereka coba aplikatifkan di Indonesia, tapi ternyata banyak sekali tidak ada dalilnya dari profesor-profesor baik itu domestik dan mancanegara atau luar negeri. Yang ternyata bukti konkretnya terbukti bahwa oh iya ya mereka berjalan sesuai dengan tradisi. Tapi sementara tolak ukurnya adalah bukan tradisi kebanyakan, tapi kebenaran. Nah akhirnya mereka jadi pembenaran tuh. Bapak gue begini cara dagangnya. Gue ikutin aja. Tapi sementara ekosistem sudah berubah. Nah ini jadi permasalahannya. Makanya kalau saya mau lompat sedikit, marketing sudah berevolusi. Dari marketing 1.0, 2.0 sampai ke atas. Nah inilah bentuk evolusi. Penemunya di mana? Ya profesor di luar. Nah ini nggak nyampe ini. Jadi ada gap atau ada barrier terhadap UMKM kita yang nggak nyampe ke Indonesia karena sudah kebanyakan ikutan tradisi kebanyakan. Nah makanya kalau dilihat dari ekosistem atau mungkin hal yang paling buruknya adalah di UMKM tersebut adalah tahun 1940 Amerika menang Perang Dunia Pertama. Apa definisi negara menang? Nggak ada pengangguran. Apa definisi negara menang? Maju deh pokoknya. Maju, pendapatannya tinggi dan seterusnya. Jadi beli nasi goreng, beli air mineral, tinggal sebut saja ini apa, nasi goreng, beli. Ngomongnya gitu aja tuh. Beli, udah terserah, gue punya pendapatannya tinggi kok. 1960, 20 tahun setelah, mohon maaf tanda kutip, setelah Amerika congkak. Karena berjaya, ya kan, adik kuasa. 20 tahun kemudian itu Amerika krisis. Kayak kita Krismon. Dia mengalami itu ya. Ya, kayak kita di 98 saat itu. Apa definisi negara krisis? Pendapatan menurun, utang di mana-mana, pengangguran di mana-mana dan seterusnya. Terus kalau mau beli tahun 60, ini apa? Nasi goreng. Mikir, apa yang bermanfaat buat saya? Lah, terus kalau bercandanya pedagang mungkin bilangnya begini, kayak 20 tahun yang lalu gue bilang nasi goreng lu beli-beli aja. Kok sekarang lu lebih mikir manfaatnya apa buat gue? Iya kan? Padahal sama. Nah, sementara tanpa disadari inflasi kan, nilai mata uangnya hancur. Jadi 20.000 yang dulu buat bayar nasi goreng bisa, kalau sekarang 20.000 mungkin udah nggak ada artinya. Satu, dan yang kedua adalah lebih banyak alasan, excuse ketika nanya nasi goreng manfaat buat gua apa? Nah inilah revolusi atau evolusi marketing yang sudah terjadi. Yang pertama lebih fokus jualan produk diambil. Nah yang kedua bukan lagi ngomongin produknya, tapi ngomongin manfaat apa yang saya dapat. Nah inilah evolusi dari marketing 1.0 ke marketing 2.0. Dirangkum sama Profesor Philip Kotler. Pak Philip bilang bahwa marketing sudah berevolusi dari jualan produk pindah hijrah ke jualan manfaat. Nah, tadinya produknya sekarang untung nggak buat gue nih beli ini gitu ya. Nah, apa bedanya? Marketing yang ngomongin produknya adalah pasti bunyinya adalah kayak ada manis-manisnya. Berapa lapis ratusan lebih. Terbuat dari kedelai pilihan, kecapnya. Iya kan? Mie pedas nomor 1. Iya kan? Apalagi sebut aja. Pokoknya apapun yang tentang produknya lah. Jahitannya bagus. Ya, yang lebih mahal banyak gitu ya. Macam-macam lah ya. Terus kalau marketing yang udah tidak lagi ngomongin produknya apa? Banyak. Yang pertama tadi kan ada tambahan lagi, jagonya ayam. Nah itu juga ngomongin produknya. Jadi yang dibahas produknya. Terus yang marketing ngomongin manfaat apa? Banyak. Seakan-akan begini ceritanya. Ada seseorang namanya Aldo. Suka sekali hobinya pakai baju warna hitam. Diajak nongkrong sama Derry di Bulungan. Terus tiba-tiba si Aldo deket-deket janjian di Bulungan. Terus dari jauh ada putih-putih di pundaknya Aldo karena pakai baju warna hitam. Gue viralin dong. Tuh lihat tuh nih anak nih jijik banget nih di pundaknya ada putih-putih ketombe. Si Aldo baper pulang ke rumah dia keramas. Setelah itu besoknya diajak nongkrong lagi ke Bulungan sama si Derry. Masih lagi pakai baju warna hitam. Nyamperin si Derry di sebuah kafe, terus tiba-tiba si Derry ngeluarin handphone lagi. Ya nekat nih si Aldo nih pakai baju warna hitam nih. Gue viralin lah. Pas Aldo mendekat, kok gak ada putih-putih. Terus tiba-tiba Derry bilang, "Lah, nekat loh. Berani banget pakai baju warna hitam." Aldo jawab, "Pakai hitam, siapa takut?" Itulah yang terjadi. Evolusi marketingnya lah, nggak ngomongin tentang produknya, si sampo itu terbuat dari bahan alami tidak, tapi ngomongin tentang manfaatnya. Ketika gue pakai baju warna hitam, manfaatnya gue berani dan siapa takut. Inilah evolusi marketing dari perpindahan 1.0 ke 2.0. Ini lagi mau kita edukasi ke UMKM. Nah, UMKM tahun 2024 bro masih ngomongin produknya. Sementara tahun 1960 aja orang-orang udah nanyain manfaat buat gua apa. Makanya jangan baper ketika jualan produk terus ketawar terus gak laku. Lu masih ngomongin produknya. Betul. Sama seperti nasi goreng. Itu apa Der yang lu pegang di plastik warna hitam? Nasi goreng. Aldo nanya berapa harganya. Gue jawab 65.000. Apa respon beliau?
Mahal banget. Tapi besoknya tentengan plastik warna hitam juga. Mungkin isinya sama Iya. atau bahkan pola ketip yang sama. Iya. Aldo nanya, apaan tuh Der? Bini gue nitip untuk mempercepat kehamilan. Dia nanya berapa harganya? 65.000. Apa respon beliau? Wih, lu ketemu di mana? Hati-hati tuh pilnya tuh, hati-hati tuh ininya tuh makanannya, jangan ketipu. Tuh kan, gara-gara gue awalnya tidak membuka pintu gerbangnya dengan ngomongin produk, tapi tentang manfaat lebih dulu dilibati buat konsumen, pembuka obrolan awal, itu menjadi selamat kita di akhir. Oke. Banyak mulai aja dulu pasti ada jalan, Yes. pakai hitam siapa takut, think different. Iya. Bukan lagi ngomonginnya adalah smartphone kami nomor 1, irit baterainya. Enggak, tapi iPhone bilangnya think different buat Iya. orang-orang yang memiliki pemikiran berbeda untuk mengubah dunia dengan teknologi. Oke. Dan banyak banget tentang manfaat. Diputar, dijilat, dicelupin. Ada brand sofa dulu namanya Ligna, kalau tahu teman-teman. Ligna, tahu ya? Apa coba tagline-nya? Kalau sudah duduk lupa berdiri. Bukan lagi ngomong sofa kami paling empuk. Iya betul. Jadi betul. manfaat buat konsumen gitu loh. Iya. Ada lagi brand permen kopi, bukan lagi bilangnya gantinya kopi, tapi gantinya ngopi. Bedanya Iya. kopi apa ngopi apa? Kopi produk, ngopi perilaku, Perilakunya. manfaat buat konsumen. Oke. Aduh panjang nih tentang Iya. marketing. Seru, Ini baru seru. marketing 1.0 menuju ke marketing 2.0 belum lagi udah marketing 4.0. Wah. Iya. Nah, kita masuk nih sekarang nih, makin seru nih. RSKawan juga pasti makin nyimak. Jadi memang marketing itu evolusinya dari 1.0, 2.0, sekarang sudah 4.0 ya. Nah, ya, bahkan ada yang bilang lebih ya. Cuma UMKM gak usah buru-buru ke Iya. 6.0, 5.0, Iya, betul, betul. 4.0 aja belum dijama gitu. Iya, betul. Waduh, Dan lo kasihan. sering banget ngomonginnya di podcast lo ya. Iya. Betul ya. Nah, ini banyak juga nih yang ingin tahu gitu pelaku UMKM ya. Untuk menentukan marketing nomor berapa nih yang paling pas untuk produk dia itu gimana? Ada caranya khusus atau semudah apa untuk kita menentukannya, Bro? Ada orang ngasih 100.000 sama ada orang ngasih 50.000, lu pilih mana? 100.000. Ya udah. Kalau bisa 4 kenapa 3? Oh. Kalau bisa 3 kenapa 2? Kalau Oke. bisa 2 kenapa 1? Dan ini muncul pertanyaannya banyak banget. Berarti kalau gitu bertahap ya Derek. Come on man, UMKM. Kalau bisa langsung ke 4 aja, asal tahu caranya. Yes, Makanya betul. di podcast ini kita mau bantu UMKM gimana kita bocorin lah secara gratis lah cara-caranya. Nah jadi kalau mau memulai, Yes. ya lihat level paling, gak usah kita ngomong ke 6.0 dulu deh. Iya. 1, 2, 3, 4 aja belum kelar gitu. Iya. Masih ada yang ngomongin tentang live TikTok gitu kan. Ini bajunya jahitannya rapi gitu. Percayalah teman-teman, marketing 1.0 fokus pada produk, ada kata produk dalam produsen. Artinya Anda gak jauh-jauh dari subjektivitas. Yang bilang bagus siapa? Produsennya. Iya. Yang bilang jahitannya rapi siapa? Produsennya. Yang bilang minumannya enak banget loh, ini kamu harus coba. Ini minumannya enak banget, seger banget. Yang bilang siapa? Produsen Produsennya. juga. Betul. Analoginya apa? Sama saja seperti lu bikin CV. Ini pada pernah bikin CV kan? Bisa. Nah, ngelamar kerjaan kan? Nah, terus ada tulisan skill kan? Iya. Apa tulisannya skillnya? Microsoft Word 9 dari 10. Iya. Microsoft Excel 8 dari 10. Microsoft PowerPoint 7 dari 10. Terus harapan lu gimana? Harapannya dipanggil sama manajer HRD, terus tiba-tiba datang ke ruangannya, ya, masuklah ke PT Rumah Siap Kerja. Oke, aku siap kerja juga nih. Aku ngelamar deh ke Bapak CEO-nya atau ke manajer HRD-nya. Oke lah, suatu ketika lu tiba-tiba datang dan duduk di ruangan interview. Terus tiba-tiba ditanya sama manajer HRD PT Rumah Siap Kerja. Tanyanya apa coba? Ini yang nulis skill Microsoft Word 9 dari 10 siapa? Saya. Yang bilang skill 8 dari 10 Microsoft Excel siapa? Saya. Yang bilang 7 dari 10 Microsoft PowerPoint siapa? Saya. Terus lo ada harapan gitu? Harapan-harapan yang ya Allah, bilangnya bahwa lu bakal ngira bahwa oh tenang aja. Kalau gitu karena kamu sudah menilai diri kamu sendiri, kamu siap kerja di perusahaan kami. Come on, man. Kayak nggak nyampe nalarnya Yes, gitu loh. betul. Terus kayak udah subjektivitas sama aja bilang live TikTok, ayo etalase nomor berapa? Nomor 7. Oke, udah spill dong Kak. Jahitannya bagus, jahitannya rapi, minumannya enak, terus berharap gitu konsumen, karena produknya kamu sendiri yang bilang, oke, aku beli produk kamu sendiri. Aneh banget gitu loh. Iya. Makanya libatinya udah beda, bukan melibati produknya, tapi lebih melibatkan perilaku konsumen. Kenapa nggak bilang, spill dong bang etalase nomor 1. Kalau yang pertama 1.0 dia fokus pada produknya. Oh ini parfumnya wanginya vanilla. Terus di ruangan ini udah pasti suka vanilla semua gitu. Aneh banget. Iya. Tapi bukankah ada satu body spray disemprot, namanya Axe, tiba-tiba begitu keluar ruangan diuber-uber sama 10 cewek. Kenapa nggak bilang, spill dong bang etalase nomor 3, oke. Wanginya bisa bikin cewek kelepek-lepek. Iya. Itu kan manfaat buat konsumen. 2.0. Dampaknya ya 2.0 ya. Mau vanilla kayak, mau jeruk kayak, mau Iya. rasa kopi kayak, Iya. terserah. Yang penting gue pengen memikat hati wanita. Iya. Itu aja udah beda Beda. evolusinya. Betul. Nah makanya kalau mau memulai dari mana, ya udah dinaikin aja kira-kira. Mulai dari 2.0 ya. Mulai dari 2.0. Jangan 4 ngomongin bagus, produknya. nggak bisa 3 atau minimal 2 deh. Iya. Udah deh, jangan ngomongin produk, udah kebanyakan subjektif. Iya, betul. Itu sih kalau dari Mulai saya. dari
2.0. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke 3.0. Kalau tadi kan 1.0 fokus sama produk. Ya, 2.0 fokus sama dampaknya dong. Akibatnya gimana dari si produk itu. betul. Kalau 3.0 dan 4.0 itu gimana? Oke, rangkumannya gini ya. Jadi marketing kan belajarnya sampai 4 Oke. dulu deh ya, sebelum ke 6 ya. Ya. Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Marketing 1.0 itu adalah fokus pada produk. Yes. Jadi dapatnya apa? Nah, jadi ada fokus dan dapat ya, Iya. biar tahu cara belajarnya. Oke. Fokusnya pada produk, dapatnya ya produk. Oke. Handphone mahal, handphone murah, fungsinya buat Iya. nelpon, ya Iya. produk ya begitu fungsinya. Marketing 2.0 adalah fokusnya pada perilaku customer, manfaat buat customer. Dapatnya apa? Dapatnya manfaat. Nah itu, oke. Nah kalau marketing 3.0 adalah fokusnya pada, saya sih bilangnya mungkin bahasa gampangnya representatif lah. Oke. Pada orangnya. Nah dapatnya apa? Dapatnya jadi siapa? Jadi kalau beli jadi siapa? Contohnya? Nah, beli Air Jordan. Oke. Biar kelihatan jadi siapa? Ya Michael Jordan. Beli Adidas misalnya. Biar kelihatannya kayak siapa? Ya kayak Messi. Beli minuman itu, beli makanan itu, sepatu itu biar kayak Cristiano Ronaldo. Beli jam Rolex kayak siapa pengennya? Sekarang saya tanya di ruangan ini. Ya anggaplah di sini ada yang punya Rolex lah misalnya. Yakin gitu seorang Aldo beli Rolex gara-gara produknya? Oh berarti janjian sama saya nih, si Aldo keren loh. Dia beli Rolex gara-gara produknya ya. Janjian sama Diri jam 9 pagi. Ya. Terus keluarganya atau mungkin orang rumahnya bilang, lalu bukan janjian sama Diri meeting ya? Sekarang udah jam 9 kurang 5. Tahu apa kamu? Tenang, kan aku pakai Rolex 5 menit sampai. Gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Udah lalu pakai itu biar kelihatan jadi pengusaha sukses. Yes, betul. Terus lu pakai iPhone. Gara-gara fungsinya gitu. Iya, gue pakai iPhone biar kelihatan, biar teleponnya tuh jaringannya kuat. Bohong. Mayoritas pengguna iPhone, coba gue tantang teman-teman semua di sini. Awas ya lu meeting handphone lu ditebalikin ya. Biar kelihatan lu pakai iPhone, awas ya. Awas lo, gue kejar lo. Tuh, Awas. RS kawan tuh. Nggak mungkin. Iya, betul. Kita ngomong secara nalarnya aja deh, mayoritas deh. Mungkin ada juga iya gitu. Enggak, gue beli iPhone. Ya bener ya, gara-gara fungsinya ya. Ya. Sekarang gue tanya aja berapa megapiksel aja lu gak bisa jawab. Ada pengguna iPhone sini, berapa megapiksel? Gak bisa jawab lu pada Ayo, jawab. ruangan ini. Semua pakai iPhone kan? Udahlah, akui aja gitu. Oke. Bukan karena produknya lu beli. Yes. Even dia karena biar IG story gak patah-patah. Iya. Sorry Android. Ya gini. Itu juga biar kelihatan kalau lu pakai iPhone gitu loh. Biar kelihatannya kayak gitu Iya, loh. jadi nggak patah-patah. Maksud gue, nah kalau marketing 3.0, Iya. marketing 3.0 adalah fokus pada representatifnya. Agar apa? Agar beli jadi siapa? Iya. Oh, itu 3.0 ya. Ya, makanya bahasa jualan parfumnya gimana? Kalau tadi kan kita mentok di 2.0, Iya. kalau sekarang ke 3.0. Gimana coba ketika seorang Diri host live TikTok gitu kan? Kak, spill dong Kak etalase nomor 4. Oke. Wanginya kayak cewek baik-baik. Iya. Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Iya. Wanginya kayak pilot lagi turun tangga. Representatif ya. Yes. Dari siapa? Jadi Oke. orang imagine, jadi Iya, orang iya. tahu ini wanginya jam tangannya nih lo Iya. lihat nih bro, lu beli dong. Ini jam tangannya jam tangannya Pak Sandiaga Ke Uno. Uno. Jam tangannya menteri nih, Iya. jam tangannya pejabat nih. Kayak gitu. Jadi audiens jadi dilibati bahwa lebih dari manfaat tapi dia jadi Di siapa? siapanya. Dengan produk itu. Itu 3.0. 3.0. Wah, 4.0 lebih Kita gila masuk ke lagi. 4.0 gimana? Jadi siapa? Jadi dia presiden. Jadi presiden masih 3.0. Oh, 3.0. Ya, Nah, ini kita betul. bahas ya. Ingat rumusnya. Fokusnya pada apa dan dapatnya apa. Iya. 4.0 adalah fokusnya pada komunalisme. Oke. Jadi pada kelompok. Kalau jadi siapa kan satu orang. Kalau 4.0 jadinya kelompok. Simpelnya gini. Baju yang saya pakai, Iya. ada masalah nggak? Secara buka aurat kah? Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Oke. Gue kasih baju ini ke Aldo. Outer gue ini gue kasih ke Aldo. Tapi untuk lo datang ke kondangan. Lo mau pakai? Kalau cocok ya. Nah, satu kalau cocok. Kenapa? Kan nggak buka aurat. Iya. Nah, karena nggak mungkin dia pakai baju ini masuk ke sebuah kondangan. Iya. Kenapa? Agar takut tidak diterima golongan tersebut. Oh. Kalau lo pakai jas sama pakai batik, pasti lu diterima di situ. Iya. Paham maksud gue sini? Iya. Itulah yang dinamakan dengan Lebih ke kelompok ya. iya. Oke. Nah, apa kata profesor-profesor? Salah satunya adalah Derek Shiver yang bikin satu narasi yang bagus menurut gue.
Ada cheerleader effect. Cheerleader effect. Efek cheerleaders. Dulu kan kita waktu zaman SMA kan, wih anak-anak cheers nih lagi pada ya. perform gitu kan. Iya. Coba lu ketemu di kantin. Perasaan kemarin nggak selucu ini. Kalau Nah. kalau lagi perform, Kalau lagi rame-rame. iya betul. Apa coba efek marketing 4.0? Satu cewek jelek, foto selfie hasilnya, jangan takut dong, bilang aja, Aldo jelek, udah. Gimana udah? Ya memang begitu apa adanya. Iya. Kita ngomong jujur aja nih Iya. buat edukasi. Tapi kalau 10 cewek jelek foto rame-rame, ih lucu-lucu banget ya. Iya, kalau lebih bagus ya. Iya. Iya. Derek Sivers nambahin lagi, ketika efek komunalisme terjadi ketika mengelompok, lahirlah yang namanya flash mob. Satu orang joget-joget di mall, Iya. dia akan dibilang orang gila nih Kalau orang. gila. Betul. Tapi giliran satu orang nambah, dua Dua orang, nambah, 5 dan orang seterusnya. rame-rame, ih, lagi ada event ya. Iya. Nah, lihat fokusnya ke followers atau pengikut yang pertama. Makanya kata dalilnya apa? Focus on your first followers. Oke. Jadi gara-gara orang yang kedua ini dia memantik yang lainnya. Nah, nyambung lagi di ruangan ini lagi rapat. Saya mimpin rapat. Terus saya tanya, gimana teman-teman? Cocoknya plan apa plan B? Nggak ada yang jawab. Begitu Aldo bilang, gue kayaknya plan B deh. Lo? Jadi B. Iya. Nah, itu efek Iya. komunalisme, Iya. efek kelompok. Begitu ada yang tanya juga, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang jawab bro, malu. Iya. Tapi begitu Aldo bilang, gue nanya deh Der, coba lihat selanjutnya. Pasti ada yang nanya. Pas ada nanya, bener. Itu nama bener efek banget. komunalisme di alam bawah sadar bekerja gara-gara ngelompok dia akan ikut-ikutan. Oke. Nah makanya ketika 4.0 bekerja, cara gampang buat UMKM, coba deh lu minimal jangan foto produknya. Nih misalnya ini air putih. Wah keren juga nih namanya. Air putih. Ya air putih gitu ya. Biasanya air putih. Bacanya air putih, Iya. difotoin. Kalau cuma begini doang, cekrek. Ini mah marketing 1.0. Tuh anak marketing dan foto produknya kalau mau promo. Betul ya? Sekarang gue tanya deh, Tuh. mana foto produknya Red Bull? Nggak ada. Iya. Lompat dari ski, main skateboard. Iya. Ada brand Zafer, tahu jubah yang di TikTok viral, pakai jubah berlima, berenam, jalan, turun dari mobil mewah, makan di hotel berbintang. Iya. Nggak lagi ngomongin ketika live, ini jahitannya bagus. Enggak, dia cuma ngasih tahu efek Efeknya. ramean. Oke. Karena apa? Karena orang pakai jubah satu orang subjektif. Ya jualan jubah nih. Tapi kalau pakai jubah berlima, itu akan kelihatan kerennya tuh di situ. Oke. Karena efek rombongan. Naik Harley Davidson satu orang di lampu merah. Apa coba dibully? Berisik. Ya norak banget lo. Orang kaya baru lo. Tapi coba kalau 10 orang naik Harley rame-rame. Gila anak Harley lewat nih. Iya. Itulah efek komunalisme. Makanya jangan foto begini aja udah berbahaya. Mendingan lu berempat, berlima lagi duduk rapat, taruh ini meja. Atau lagi pose, mungkin lagi habis olahraga, Iya. ya kan? Iya. Terus tiba-tiba duduk di emperan, ada yang duduk sebelah sana sambil minum. Rame-rame lihat efeknya. Iya. Nah itu yang terjadi ketika gerombolan, daya tariknya akhirnya apa coba? Gue pernah lihat postingan Pak Jokowi. Satu waktu itu ketika beliau pidato di mimbar, di podium gitu, dia bilang bahwa kayak kita bantu warga Palestina. Waktu itu kan sempat tuh di postingan IG-nya. Kami mengecam keras tentang genosida apa segala macamnya. Beliau sendirian Pak Jokowi, presiden kita. Semoga Allah jaga beliau. Terus di situ gue komen, bro. Gue komen, Pak kalau bisa sifatnya ajakan begini. Seperti kayak melibati rombongan, melibati rame-rame. Nah kita tarik mundur lagi, bukankah Presiden Pak Soeharto saat itu ketika pidato, nah ini marketing semua nih, gue bilang ini good job nih buat tim marketingnya. Ingat nggak waktu zaman Pak Harto mimpin atau pidato, di belakangnya ada minimal ada Kapolri, Kasat, Kasau, Kasal. Iya, 4 orang itu. Itu apa coba? That's marketing bro. Iya. Sehingga apa? Sehingga negara ini kelihatan dibawa serius. Iya. Negara ini dibawa oke, sepakat semua ikut serta, ikut serta. Nah, akhirnya nggak lama ya, gue sih bahasa GR-nya kayaknya mungkin Pak Jokowi dengerin komen gue gitu, karena waktu itu banyak yang komen. Akhirnya apa coba mengajak tentang kita bantu warga Gaza. Foto rame-rame di bandara lagi jalan pakai jas warna hitam dasi merah. Nggak sendiri lagi. Nggak ya? sendiri. Iya. Itu ada menteri ini. Lihat coba efeknya. Akhirnya gue komen lagi di situ, Pak ini Pak namanya marketing 4.0 sesungguhnya. Karena apa coba melibati komunalisme. Dapat ya poinnya. Dapat. Jadi dari sekarang ini kita udah 4.0. Aduh, Mustinya. UMKM. Heeh. Saya ikut satu program nih menurut gue nih keren. Iya. Jadi saya suka sekali dengan program inkubasi atau Oke. wadah. Akhirnya saya coba diajak waktu itu, tugas saya di sebuah kementerian namanya Kemenparekraf saat itu. Iya.
Ada satu program apresiasi kreasi Indonesia, Oh, Aki. AKI. Hmm. Oh, Anda tahu juga ya? Tahu. Tahu. Nah, itu nggak cuma sekedar pameran. Program ini menurut gue bagus. Ya. Kenapa? Karena ada inkubasinya. Dulu dibina dulu UMKM dan seterusnya, nggak tiba-tiba ada pameran nih, dagang yuk. Ya udah, bilangnya abon kami terbaik, gitu lagi. Abon kami terbuat dari sapi, abon kami rasanya enak, lembut, gitu terus. Lembut, enak, gurih. Nah, maksud gue pas gue cek ternyata, maaf, izin tanpa mengurangi rasa hormat, baru 4 dari 10 yang masih mempraktekkan marketing yang lebih kepada manfaat buat konsumen. Jadi ketinggalan banget betulnya ya. Jauh banget. ya. Makanya maksud gue 64 sampai 67 UMKM di negeri ini sebenarnya masukan buat pemerintah. Yeah. Ini saya pernah ngomong juga beberapa kali. Yeah. Jangan dibanyakin, dieskalasi. Iya. Saya ikut tugas di sini, nambah lagi UMKM. Saya tugas di sini lagi, nambah lagi UMKM. Iya. UMKM-nya mikronya kagak naik-naik. Makanya visi misi saya sama salah satu Mas Menteri gitu ya. Dibilang iya der betul ya, dinaikin. Nah itu yang memang kita pengen coba dieskalasi. Jangan digemungkin lagi 67 juta, ya kan 67 juta UMKM. Nanti update lagi tahun 2025 jadi 80 juta, mikro lagi. Mimpi mau jadi ekonomi makro tersebar secara merata 8%, tapi sementara nambahnya UMKM yang bukan dieskalasi, udah 97%, banyak tapi enggak di naik gitu. Pokoknya concern sama ekonomi kreatif. Nanti nambah lagi, ntar lihat ini 2025 nih. Iya, jadi 80 juta UMKM, 120 juta UMKM. Jadi gede yang kecil sih. makin kecil gitu. Bener. Eskalasi ya. Oke. Itu caranya. Itu caranya, ngerti nggak RS kawan? Oke, ya seru ya.